tanaman berduri yang masih sering dijumpai di depan rumah yaitu pohon bidara, pohon jeruk, pohon salak, bunga bugenvil, bunga kaktus, dan tombak raja. Tanaman tersebut cenderung menimbulkan energi negatif dari duri tajam yang ada pada tanaman tersebut. Tanaman berduri biasanya membahayakan bagi penghuni rumah, apalagi anak-anak kalian. Tanaman berduri dianggap sebagai tanaman pembawa sial dan menghambat rezeki, bahkan menimbulkan kemalangan berupa konflik antara pihak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV dan Gunawan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu di channel ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang tombolnya masih merah, tekan tombol loncengnya, aktifkan untuk semua, di like dan di komen-komen ya. Sering sekali kita melihat tanaman yang bermanfaat yang ditanam di depan rumah. Namun terdapat tanaman yang tidak cocok ditanam di depan rumah karena bisa membawa sial, menghambat rezeki penghuni rumah, bahkan membuat usaha mudah bangkrut dan jatuh miskin. Beberapa jenis tanaman yang menyimpan banyak sekali energi negatif. Energi negatif itu bisa berupa lingkungan kotor, lingkungan kumuh, tanaman yang membahayakan, jin jahat, sihir, atau santet. Dengan adanya lingkungan yang dipenuhi pepohonan yang rimbun, besar, tinggi, bisa menimbulkan energi negatif yang akan membawa penghuni rumah kurang bergairah, malas, dan malaikat pembagi rezeki enggan mendekati rumah kalian. Yang ada malah malaikat pencabut nyawa yang menghampiri kalian. Oke, langsung saja kita simak 7 jenis tanaman penghambat rezeki yang tidak boleh ditanam di depan rumah atau di sekitaran rumah. Untuk yang pertama adalah tanaman rimbun dan rindang. Pohon rimbun dan rindang yang sering kita temui adalah pohon beringin, pohon asem, pohon tembersi, dan pohon bambu, masih banyak yang lainnya. Di Indonesia tanaman ini memang sering kita lihat di berbagai tempat termasuk di depan rumah. Pohon rimbun dan rindang cenderung membuat lingkungan menjadi kotor, kumuh, gelap, atau suram. Dari luar rumah akan tampak seram. Menurut Islam, lingkungan kotor dan kumuh merupakan tempat favorit para makhluk halus, dan malaikat pembawa rezeki enggan masuk kecuali malaikat maut. Jika menurut primbon Jawa, pohon rimbun dan rindang merupakan sarang makhluk halus yang berupa genderuwo, pocong, dan kuntilanak. Sedangkan menurut mitologi kuno, tanaman besar dan rimbun dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah jahat serta berbagai macam sosok gaib lainnya. Jadi tanaman rindang dan rimbun sebaiknya tidak ditanam di depan rumah atau di sekitaran rumah, karena tanaman tersebut kurang cocok untuk di lingkungan rumah dan memberikan efek buruk pada kehidupan manusia yang berakibat bisa menghambat rezeki, tertimpa sial, dan kebangkrutan. Kemudian yang kedua adalah tanaman pedas atau panas. Jenis tanaman pedas seperti tanaman merica dan cabai. Menanam tanaman pedas di halaman depan rumah dipercaya membawa sial atau menghambat rezeki. Tanaman cabai
dipercaya dapat membuat penghuni rumah mudah curiga dan emosi yang dapat menyebabkan perselisihan paham dalam rumah tangga. Dan dapat dimaknai keadaan rumah kalian akan menjadi panas dan sering terjadi pertengkaran karena efek panas dan energi negatif yang terpancar oleh tanaman tersebut. Jadi sebaiknya jangan tanam pohon merica dan cabai ini di depan rumah kalian. Sebaiknya tanam cabai di kebun atau di pekarangan belakang rumah supaya hasilnya bisa banyak dan dapat menambah rezeki. Untuk yang ketiga adalah tanaman berduri. Tanaman berduri yang masih sering dijumpai di depan rumah yaitu pohon bidara, pohon jeruk, pohon salak, bunga bugenvil, bunga kaktus, dan tombak raja. Tanaman tersebut cenderung menimbulkan energi negatif dari duri tajam yang ada pada tanaman tersebut. Tanaman berduri biasanya membahayakan bagi penghuni rumah, apalagi anak-anak kalian. Tanaman berduri dianggap sebagai tanaman pembawa sial dan menghambat rezeki, bahkan menimbulkan kemalangan berupa konflik antara pihak keluarga. Sekarang kita ambil contoh nyata dari tanaman berduri seperti tanaman tombak raja. Tanaman ini paling banyak ditemukan di halaman rumah. Tombak raja memiliki duri besar dan tajam di ujung daunnya. Kepikiran gak sih bila anak-anak kalian sedang asik bermain dekat tanaman tombak raja, kemudian terpleset dan kena duri tombak raja di bagian tubuh yang fatal? Jadi sebaiknya tanaman sejenis yang berduri, apalagi tombak raja ini, jauhkan dari halaman rumah kalian. Kemudian yang keempat adalah tanaman buah. Tanaman buah yang sering ditemukan adalah pohon nangka, pohon jambu, pohon mangga atau rambutan, pohon sukun. Pohon berbuah biasanya memiliki jenis pohon besar dan tinggi. Pohon besar biasanya memiliki energi negatif dan disukai oleh para makhluk halus karena mereka suka tinggal di tanaman buah. Keberadaan makhluk halus akan berakibat tidak baik terhadap penghuni rumah. Rezeki akan terhambat, bahkan usaha akan mudah sekali bangkrut. Yang kelima adalah tanaman getah putih. Tanaman yang memiliki getah putih juga menjadi salah satu ciri tanaman penghambat rezeki yang sering ditemukan di sekitaran rumah. Ada banyak sekali tanaman getah putih seperti pohon nangka, pohon pepaya, dan pohon singkong yang tertanam atau tumbuh sendiri di pekarangan rumah masyarakat Indonesia. Itu lantaran tanaman getah putih mengundang energi negatif datang, sehingga rezeki pun terhambat dan membuat usaha gampang bangkrut dan jatuh miskin. Jadi sebaiknya tanaman getah putih tanamlah di kebun yang luas supaya menjadi tanaman yang bermanfaat dan menghasilkan hasil, menjadi sumber rezeki buat kalian. Yang keenam adalah tanaman tinggi dan berbatang langsing. Jenis tanaman ini menjadi pengundang energi negatif datang ke dalam hunian Anda atau kalian. Energi negatif ini akan menutupi sinar dalam rumah, sehingga rezeki enggan menghampiri para penghuni di rumah tersebut. Jika sudah begitu, maka usaha apapun yang dilakukan oleh seseorang di rumah akan mudah bangkrut karena adanya energi negatif akibat tanaman tinggi yang langsing. Tanaman tinggi yang sering ditemukan di sekitaran rumah itu seperti pohon kelapa, pohon pinang, pohon pepaya, pohon bambu, pohon palem besar, pohon pisang, dan lain sebagainya. Dampak buruk yang nyata dari tanaman tersebut adalah bila tanaman itu sudah tinggi, tertiup angin, dan dimungkinkan sekali akan menimpa rumah kalian atau buahnya bisa menimpa penghuni yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketujuh adalah pohon batang besar dan tinggi. Pohon besar dapat mengundang energi negatif berupa jin jahat, genderuwo,
atau kuntilanak datang ke lingkungan hunian kalian, energi negatif yang berada di lingkungan kalian sudah tentu akan membuat rezeki enggan datang atau menjadi seret, sehingga membuat usaha kalian gampang bangkrut bahkan jatuh miskin. Pohon batang besar yang sering ditemukan di lingkungan rumah seperti pohon mangga, nangka, lui, sukun, pohon sengon, pohon tembersi, pohon beringin, masih banyak lagi yang lainnya. Bila tanaman tersebut ada di sekitaran rumah kalian, kalian dapat menebang langsung pohon besar tersebut supaya terhindar dari bahaya, malapetaka, rezeki terhambat, bahkan bangkrut dan miskin. Oke, demikianlah 7 jenis tanaman penghambat rezeki yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Kalian boleh percaya ataupun tidak, karena kalian sendiri yang akan merasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kegilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.